Itu di sebelahnya, Bu, kata Pak Polisi. Namanya Pak Warsito dari Polres Laka, Jakarta Selatan. Setelah itu aku Bisa jelasin awal kronologi kejadiannya itu seperti apa, Bu? awal kejadiannya itu pada tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 2:30 saya dikabari oleh teman almarhum ke rumah kalau anak saya kecelakaan. Tapi ya temannya juga belum memberikan informasi apapun kalau terkait masalah uh, anak saya. Hanya menyampaikan kecelakaan saja dan dibawa ke rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Dan akhirnya kami langsung berangkat ke rumah sakit Pasar Minggu bersama bapaknya almarhum. Sampai di sana, di halaman parkir kami diberitahu oleh teman almarhum, Bu, itu yang menabrak almarhum. Saya ketemu sama si penabrak dan beberapa orang di sana yang saya tidak tahu siapa-siapanya. Saya langsung bertanya, mana yang nabrak anakku? Aku bilang gitu kan. Terus akhirnya salah satu dari mereka bilang, ini katanya, menunjuk si penabrak. Akhirnya sampai aku bilang sama dia itu, ini kau mabuk nih, aku bilang gitu. Mata kau belel, aku bilang gitu kan. Harus cek urin nih, aku bilang gitu. Akhirnya aku langsung dihampiri oleh petugas Laka dari Polres, menyampaikan bahwa ibu orang tua dari siapa? Aku bilang orang tua Syamil. Ayo silakan masuk ke ruang IGD. Sampai di dalam IGD, aku ditunjukkan oleh salah satu korban. Ibu, ini putranya bukan? Aku bilang bukan. Anakku di mana, Pak Polisi? Itu di sebelahnya, Bu, kata Pak Polisi. Namanya Pak Warsito dari Polres Laka, Jakarta Selatan. Setelah itu aku melihat di sebelah itu part tidurnya itu sudah tidak ada alat-alat semacam infus atau apapun ya. Yang pasti itu hanya sudah tertutup oleh kain hijau. Tidak tampak ada pasien. Anakku di mana? Ya itu, Bu, aku beranikan diri, aku buka penutup itu. Berarti sudah nggak bernyawa, Bu, pasti buka itu, Bu. Aku buka sudah diikat mukanya dengan kain perban seperti layaknya jenazah ya, Pak. Nah, pada saat Ibu mengetahui kejadian itu, gimana reaksinya, Bu? Saya buka, saya bilang, abang ini mama, Bang. Ya memang anak itu kan nggak nyaut. Aku bilang sama Pak Polisi, anakku pingsan kan ya Pak Polisi? Anakku pingsan. Pak Polisi jawab, kalau ibu anaknya udah nggak ada, Bu. Nanti biar dokter yang menjelaskan ya, Bu, menurut Pak Polisi itu dari Polres. Akhirnya dokter datang menemui saya menerangkan bahwa anak ibu sudah tidak ada. Dan pada saat mau diberikan informasi, identitas anakku nggak ada, hilang semua, Pak. Berarti yang diketahui itu hanya temannya doang, Bu? Iya, kebetulan temannya itu yang melihat di kejadian, kalau ini teman aku katanya. Dialah yang membawa
naik ke taksi anakku ke rumah sakit saat dari TKP, dan juga yang mengejar si penabrak waktu kabur itu, Pak. Berarti kondisi saat di TKP itu almarhum itu bersama teman-teman yang lain Bu, apa gimana? Apa sendiri? Kalau terkait hal itu aku nggak begitu tahu, tapi ada beberapa temannya, 2 orang itu yang melihat itu, kalau ternyata kecelakaan itu anakku yang ada tergeletak di sana gitu. Kondisi temannya itu gimana Bu? Yang satunya lagi ya seperti yang aku lihat di IGD, masih dalam perawatan di ruang IGD, masih banyak infus selang-selang gitu seperti itu, dan saat itu belum bisa bicara apa-apa, masih dalam kondisi kritis lah. Nah, pada saat di rumah sakit sendiri pelaku ini udah sempat berbicara sama Ibu apa belum? Sama sekali nggak berbicara, karena kan saya langsung dihampiri Pak Warsito. Pak Warsito meminta saya untuk melihat ke dalam anak saya, agar melihat ibu orang tua siapa di dalam, lihat anaknya dulu. Setelah saya masuk dinyatakan itu memang saya lihat sudah nggak ada. Menurut papanya almarhum, katanya si penabrak memang sudah tidak ada lagi di rumah sakit, udah menghilang, nggak tahu kemana. Oh, berarti sempat melarikan diri juga ya Bu? Pada saat kejadian begitu, dikejar oleh salah satu ojek online kalau nggak salah, menurut Pak Polisi, Pak Bagio itu, dari penyidik. Nah, Ibu berarti sudah melaporkan hal tersebut ke Polres. Dari keterangan Polres sendiri gimana Bu? Saya tidak ada melaporkan, tapi katanya sudah secara otomatis sudah masuk dalam laporan begitu, Pak. Berarti Ibu sudah diperiksa? Saya sudah diinterview, sudah di Polres oleh penyidik, Bapak Bagio namanya. Itu tanggal berapa Bu? Itu saya dipanggil tanggal 20 saya diinterview oleh penyidik. Dan pada saat saya itu langsung saya mengurus jenazah untuk dimandikan pulang, untuk dimakamkan. Dan sebagai perwakilan dari pihak penabrak itu mengatasnamakan atas nama Rudi, Pak. Berarti sudah sempat berkomunikasi dari Komunikasi iya di rumah sakit sebentar, karena saya juga sudah nggak bisa ngapa-ngapain, saya udah nggak berdaya saat itu, udah lemah. Dan hubungannya sama saudara saya ngomong apa kayak gitu. Terus Pak Polisi juga bilang kalau ada sesuatu silakan hubungin saya, Pak Warsito. Dan si penabrak sudah kami amankan di Polres. Begitu. Tapi Ibu udah sempat melihat diamankan di Polres, benar itu pelakunya? Sama sekali Tidak ditunjukkan? saya tidak melihat apapun itu, Pak. Dan dari keluarga pelaku juga tidak menemui Ibu gitu? Sampai detik ini, Pak, harapan saya cuma satu, Pak. Adalah rasa empati dia terhadap kami, Pak. Kami korban meninggal, anak kami, Pak, ditabrak. Sampaikan permohonan maaf dan rasa bela sungkawa yang mendalam buat kami. Itu tidak ada. Sama sekali itu tidak dilakukan. Dan sampai saat ini proses juga tidak berjalan? Menurut informasi terakhir aku udah ada SP2 apa, aku nggak ngerti kayak gitu. Yang pasti pokoknya kami ke Polres pun setelah kami komplain ke pihak Polda Metro Jaya masalah keterangan palsu yang dibuat oleh Pak Warsito, Pak. Apa isi keterangan itu, keterangan palsu itu? Anak kami dinyatakan luka lecet dan dirawat di RSUD Pasar Minggu.
Itu ada bukti-buktinya gak, Bu? Ada Pak. Padahal anak kami sudah jelas-jelas Pak Warsito lihat di TKP sudah tidak ada Pak. Kenapa harus buat laporan palsu? Maksud Ah, maksud dan tujuan laporan palsu itu surat ditujukan untuk salah satu korban, yang satu si pengendara motor. Anakku dibonceng Pak. Anakku dibonceng. Si pengendara namanya Sahlan Bayu Aji. Dia yang membonceng, dia yang mengendarainya. Anakku yang dibonceng. Nah, surat itu rupanya diberikan kepada si keluarga si Sahlan Bayu. bukan untuk Ibu. Bukan. Tapi aku tahu setelah hari kedua baru tahu ada surat, kok isinya kayak gini gitu. Kok anakku dinyatakan cuma luka lecet. Padahal kan Pak polisi tahu banget Pak, di TKP itu memang sudah nggak ada, anakku udah meninggal dunia. Berarti saat TKP sudah. Udah nggak ada. Bahkan waktu awal dia ketemu saya di rumah sakit pun juga sudah menyampaikan itu di samping keterangan dokter. Nah, pada saat kejadian itu Ibu kenapa bisa tahu kalau si pelaku ini dari anak anggota oknum? Iya. Kebetulan saya melihat di surat keterangan itu ada nama si penabrak. Namanya Maulana Malik Ibrahim. Alamatnya di komplek perumahan Pori Slipi. Menurut yang saya tahu dari beberapa banyak orang, kalau komplek ini isinya bukannya orang sembarangan. Itu para petinggi-petinggi dan para menteri seperti itu. Akhirnya saya berpikiran, oh ini anak orang gede. Ini anak orang petinggi gitu loh Mas. Tapi Ibu sudah sempat melakukan pengaduan ini ke anggota Propam apa belum? Sama sekali belum, karena awal sampai hari ke-10 aku masih menanti tuh untuk itikat baik ortunya itu dari si Maulana Malik Ibrahim. Dan di hari ke-10 saya dihubungi oleh pihak Kanit yang kesekian kali, karena dari awal sudah beberapa kali saya mundar-mandir Polres hanya untuk berbincang-bincang biasa dan proses interview. Dan setelah itu menurut Kanit saya akan ditemui oleh ibu dari si penabrak. Tapi sudah dijadwalkan. Sudah dijadwalkan Kapan Bu? di hari ke-10 anak saya meninggal, berarti tanggal 22. 21 apa 22 ya, saya kurang, ya seingat saya itu. Ternyata sampai di Polres saya difasilitasi di ruang Kasat Lantas Polres, Bapak Bayu kalau nggak salah namanya itu. Apa keterangan Bu? Saya hanya bertemu dengan lawyernya, Keterangan lawyernya sendiri gimana Bu? selaku lawyer dari pihak ini. Beliau hanya menyampaikan permohonan maafnya dari ibu selaku penabrak, katanya turut berduka cita. Saya bilang ungkapan dan rasa itu hanya bisa disampaikan secara langsung dengan yang bersangkutan. Ibunya mana, bapaknya mana? Ibu Ira menyampaikan itu ke saya. Ibunya namanya Ibu Ira, iya. Bapaknya kalau boleh tahu siapa? Bapak Abu. Oke. Aku tanya lagi, dinas di Polda NTB kan? Iya benar. Akhirnya kami baru tahu itu. Tapi ya kami juga belum begitu mengulik saat itu kan, masih di ruang kasat. Tapi mediasi kami itu di sana tidak didampingi oleh kasat ataupun kanit. Kami hanya kedua belah pihak, dari pihak Lawyer. lawyer saja dengan keluarga kami, sama kakaknya almarhum kemarin, sama omnya. Berarti benar ayah dari pelaku ini bertugas di Polda NTB. Kalau bertugas di NTB iya,
Dijawab iya, tapi tidak mau menyebutkan nama lengkap. Hanya menyebutkan nama Ibu Ira dan Bapak Abu. Seperti itu. Nah, Ibu, harapan Ibu ini pelaku ini bisa dihukum berat atau gimana, Bu? Apa Sebetulnya Pak, dari awal kami orang yang beradab. Kami juga masih punya rasa kemanusiaan, Pak. Kalaupun kami diminta belajar ikhlas, kami mencoba untuk ikhlas. Barangkali ini takdir. Tapi adalah itikat baik dia tadi, kembali saya katakan. Dari awal, dari hari pertama kejadian sampai hari ini ke-18, almarhum meninggalkan kami. Tidak sepatah kata pun menyampaikan itu. Walaupun hanya via telepon atau WhatsApp atau apapun itu, Mas. Ya kalau saya boleh berharap sih, saya kepinginnya sih bisa berbaik. Kalau sudah tidak bisa lagi dicapai, kalau memang pihak lawyer menurutnya mau lanjut, monggo lanjut. Kami orang kecil hanya butuh keadilan, Mas. tapi Ibu sendiri didampingi lawyer, Bu? Iya, saya didampingi lawyer. Berarti Ibu sudah bersiap untuk kedepannya, Bu? Insya Allah. Kami hanya menginginkan untuk keadilan dan kebenaran, Pak. Kami rakyat kecil, kami orang kecil. Kami tidak ingin dilakukan semena-mena. Dan saya berharap tidak ada lagi samil-samil yang lain seperti anak saya, Pak. Itu saja harapan saya. Semoga bisa tergugah mata hati beliau sebagai orang tua. Kalau saya kembalikan, Pak, dibalik, Pak, beliau jadi saya. Seperti apa? Seperti teriris rasanya hati saya, Pak. Anak saya besok mau ujian SMA kelas 3. Sampai harus meninggal. Sakit, Pak, saya rasa. Duka kami semua teramat sangat. Adik, kakak, bapaknya, om, semua berduka. Sampai detik ini pun kami belum bisa. Saya hanya ingin perlindungan hukum. Saya ingin diperlakukan dengan adil. Saya ingin kebenaran terungkap dengan sebenar-benarnya. Ya Allah, ya Rob. Dari awal saya juga tidak meminta sesuatu apapun. Saya hanya ingin adalah rasa kemanusiaan dia nemuin kami. Walaupun mungkin beliau seorang petinggi, mau datang ke gubuk kami ini, Pak, kami akan terbuka dengan senang hati. Kami masih punya rasa kemanusiaan untuk itu. Kami ingin keadilan itu aja, Pak.